seperti ini contohnya ya. Contoh perubahan kata yang merubah arti. Kalau kita lihat di kitabnya orang Kristen Keluaran 24 ayat 12, itu kalau kita baca di bahasa Indonesianya, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ini adalah penyimpangan. Karena dalam bahasa aslinya, Wayomer Hashem al-Moshe, dan Hashem mengucapkan kepada Moshe, Ale elai hahara, naiklah kepadaku di gunung, Wahya Syam, dan tinggallah di sana atau adalah di sana, Wa'atna lakha, dan aku akan memberikan kepadamu lukhot azan, lukhot yang terbuat dari batu. Maksudnya lukhot batu karena ada dua, jadi disebutnya lukhot. Wahat Torah, dan Torah. Wahamiswa, dan perintah tunggal. Kenapa tunggal? Kenapa bukan miswat? Ada penjelasannya. Asyar qatafti lahurtham, yang aku telah tuliskan untuk menginstruksikan mereka. Nah, di sini ada kata Torah dirubah di sini jadi hukum. Padahal hukum itu definisinya luas dalam bahasa Ibrani. Mishpatim itu artinya hukum keadilan atau hukum-hukum keadilan. Itu kalau orang melanggar hukum yang berkaitan dengan kriminalitas, pasti dia masuk pengadilan untuk dihakimi. Nah, hukum itu namanya mishpatim. Nah, kalau di sini Torah diterjemahkan sebagai hukum, itu keliru karena Torah artinya instruksi. Instruksi yang bagaimana? 248 perintah dan 365 larangan yang ada di dalam Torah. Termasuk dari 365 diambil 5, dari 248 diambil 5, itu jadi 10 perkataan. Aseret hadavarim. Atau kalau orang Kristen sering menyebutnya the Ten Commandments. Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu Tanakh. Kalau di singkatan modernnya. Di zaman dulu orang menyebutnya Hamikra. Lalu orang Kristen menambahkan Berit Hadasha. Padahal Berit Hadasha itu, kalau di dalam Tanakh, Berit Hadasha itu perjanjian diperbaharui. Bukan berarti kitabnya namanya perjanjian baru. Dan gak ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan kitab Yahudi, bukan kitab orang Israel, itu kitab yang diciptakan oleh orang Yunani dan orang Syria. Yunani namanya Textus Receptus, Syria namanya Peshitta. Secara konsep logika, perjanjian baru itu tidak bisa berpijak tanpa Torah. Kalau Torahnya diambil, dia tenggelam. Seperti itu, dan memang terbukti tanpa adanya kitab orang-orang Israel yang disebut Hamikra atau Tanakh, perjanjian baru ini ibarat orang yang dilempar ke laut, dia tenggelam, dia nggak bisa berpijak karena nggak ada pijakannya. Torah itu adalah pijakannya atau fondasinya. Tanpa itu dia tenggelam, karena memang seluruh nubuatan yang diklaim di dalam kitab perjanjian baru itu mencomot dari kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak kontekstual, hanya satu ayat diambil dibikin klaim, satu ayat diambil dibikin klaim, tidak dibaca seluruh pasal dan tidak sesuai dengan konteks. Contoh, Yeshayahu 9 ayat yang kelima itu berbicara mengenai Raja Hizkiyahu yang disebut Sar Shalom atau pangeran kedamaian, tapi mereka mengatakan bahwa itu Yesus, padahal Yesus itu lahirnya 700 tahun ke depan. Itu nggak mungkin. Dan Yeshayahu 39 ayat 8 juga, Wayomer Hizkiyahu el Yeshayahu, dan Hizkiyahu mengucapkan kepada Yeshayahu bla bla bla, Kiyya Shalom wa ameh biyamai, karena akan ada Kiyya Shalom, karena akan ada kedamaian, wa ameh, dan kebenaran, biyamai, di hari-hariku. Itu bukan bicara tentang Yesus. Kalau kita lihat dari pengertian bahasa yang diturunkan turun-temurun ya, kosakata Injil itu adalah bahasa Ibrani yang diarabkan. Dan saya nggak meyakini kalau itu bahasa Yunani yang diarabkan, karena kalau di bahasa Yunani tulisannya Euagelion, kalau di Syriak Evangelion. Lalu kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, orang Yahudi yang benci kepada New Testament atau Brit Hadasha, mereka mengatakan itu adalah Awon Gilayon.
Maksudnya adalah lembaran kejahatan, awon gilayon. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah awen gilayon. Awen itu artinya juga sesuatu yang korup atau yang rusak gitu. Jadi ajaran Kristen itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyimpang. Karena kedusyat Hashem, menyucikan Hashem itu sudah mereka langgar dengan menyembah 3 Trinity tadi itu.